Oke, sebentar. Semoga semuanya sehat-sehat. I hope you're not too sleepy from lunch before this. Nama saya Nova, saya dari Design Lab. Jadi sesuai dengan topik discussion yang hari ini diberikan dari UIC, saya akan sharing pengalaman saya bersama tim di Design Lab dalam hal bekerja sama untuk projects SMEs atau local startup businesses. Gitu ya. Jadi nanti di presentation ini sebenarnya yang lebih banyak adalah saya sharing metode kerja kami. Jadi gimana caranya kami memulai early steps-nya apa sih setiap ada project baru. Kemudian dalam setiap steps itu apa aja sih yang biasanya perlu diperhatikan, how do we find the main key points dalam setiap brief yang berbeda untuk diperhatikan. Kemudian juga bagaimana kami menerapkan metode kerja tersebut untuk projects SMEs dan local startup businesses gitu. Jadi nanti akan ada satu contoh study case dari salah satu projects yang kami kerjakan untuk local startup business. Jadi sekarang saya mulai share screen saya dulu ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat screen-nya? Oke. Saya mau mulai dengan introduction sedikit dulu ya tentang Design Lab. Jadi Design Lab ini berdiri di tahun 98 di Jakarta. Jadi waktu itu di tahun 98 industri desain grafis itu di Indonesia belum seramai sekarang ya. Jadi graphic design itu masih sebuah bidang yang cukup asing lah untuk kebanyakan orang. Bahkan waktu mau masuk kuliah dulu pun my parents juga kayak apa sih graphic design nanti what are you gonna do gitu, apa projectnya tuh kayak apa, mereka masih sangat awam sekali dengan konsep itu. Jadi kalau dibandingkan dengan masa-masa awal Design Lab berdiri, industri desain grafis di Indonesia sekarang sudah banyak sekali berubah dan udah banyak improvement yang jauh lebih baik ya. Kemudian di sepanjang perjalanan kami ini, jadi kita udah lumayan banyak sekali jenis project-project yang sudah kita handle selama ini ya. Jadi mulai dari branding seperti desain logo dan collaterals-nya, pasti kalian udah tahu. Misalnya stationery, company profile, annual reports, contoh salah satu branding kita yang kalian mungkin tahu itu Studio XX1 sama The Premiere juga itu salah satu project selama kita. Kemudian selain branding, kita juga handle publishing, desain buku, cover buku, layout dalam halaman buku, bikin newsletter, bikin majalah juga, dan sebagainya. Untuk promotionalnya juga. Tapi kebetulan hampir 10 tahun terakhir ini, kebanyakan projects yang datang ke kita itu kebanyakan packaging design memang, terutama untuk consumer goods. Jadi contoh yang kalian mungkin tahu itu kayak packaging design-nya untuk Citato, Lay's, Kitela, Popme gitu. Jadi memang kita salah satu yang paling sering bolak-balik collaborate sama kita itu adalah Indofood. Nah, dari sekian banyak jenis project yang sudah pernah kami tangani ini, salah satu hal yang kami sadari dalam bidang graphic design gitu ya, karena salah satu pertanyaan yang cukup sering kami temukan adalah Design Lab itu style desainnya kayak apa sih? What is you? What is your style gitu. Nah, dari sekian banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari project itu, sebenarnya kami menyadari graphic design sebenarnya it's not about style gitu. Jadi fokusnya tuh bukan untuk mencari Design Lab itu style seperti apa gitu. Tapi yang kita cari itu adalah kita mencari metode kerja yang bisa applicable untuk different clients, different projects, karena setiap projects itu kan pasti mempunyai kriteria dan spesifikasi dan semua detail yang berbeda yang juga pasti akan membutuhkan solusi visual yang berbeda. Jadi kita bisa mencoba, kalau ngomongin style apa yang cocok itu harus kita lihat based on the client, the project, and the objective of the project gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu yang menjadi fokus utama kita di sini. Nah,
kalau ngomongin metode kerja. Jadi kadang kan kita waktu kita baru mau mulai sebuah project tuh mungkin seringkali kita ngerasa overwhelmed gitu ya, karena there's so many things itu kan, dari brief yang masuk mungkin panjang banget, terlalu banyak aspek yang harus kita pikirkan gitu. Mungkin kadang kita overwhelmed, how do we start a design project gitu. Jadi di sini kita coba simplify. Sebenarnya cuman ada 3 kok. Nggak cuman sih, sebenarnya kompleks, tapi sesimpel itu kok. Kita compartmentalize our thinking ke dalam 3 hal aja dulu sementara. Yaitu ini, the simple three. Sebenarnya yang paling kita perlu fokuskan, ada klien, ada project-nya, ada target audience. Jadi ini 3 hal yang akan selalu berkesinambungan dalam proses kerja kita nanti gitu. Jadi kalau yang pertamanya tentang klien udah pasti ya, kita harus get to know clients-nya sebaik mungkin dulu gitu. Jadi ya sesimpel dari kenalan dulu, namanya apa, apakah ini a big company, apakah ini personal, apakah ini SME, apapun itu, apakah ini namanya nama per PT atau nama individu, kita cari namanya apa, filosofinya apa sih, cerita di balik identitas si klien ini apa sih, sejarahnya bagaimana, kapan mereka berdiri, vision mission-nya apa, mereka bidangnya apa, kemudian dari bidang itu yang mau mereka tawarkan tuh apa. Jadi kita kayak kenalan mau jadi sahabat aja gitu. Kita kenal baik dulu. Kenapa kita perlu ini? Karena yaitu kita harus understand their authentic karakternya dulu. Karena kita perlu tahu dulu nih spiritnya si klien ini kayak apa sih, supaya dari situ kita bisa determine values apa yang harus kita jaga nih selama kita mengembangkan si project design. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang projectnya, learn about the project. Ini sesimpel memahami brief sebaik mungkin. Jadi biasa pasti yang pertama kita tanya adalah deliverables-nya. Ini kita mau bikin apa sih? Apakah bikin logo, packaging, bikin desain buku dan sebagainya gitu. Kemudian cerita di baliknya apa? Misalnya kalau logo, konsepnya apa sih? Misalnya mereka sudah punya nama, kenapa namanya ini? Essence-nya apa? Yang kalian mau tawarkan apa ke publik gitu? Qualities-nya apa? Benefits kalian apa? Strengths-nya apa? Kalau misalnya dalam konteks packaging design, kita harus tahu juga technical spec-nya. Nanti ini produknya apa? Akan dikemas seperti apa? Akan didistribusikan kemana saja? Akan dijual di mana saja? Itu salah satu details-details yang perlu kita pahami juga waktu kita menerima brief dari klien. Jadi dengan kita menganalisa ini, kita bisa benar-benar mengerti sebenarnya value-nya tuh, yang essence values-nya apa sih yang mereka mau offer dengan si project ini gitu. Misalnya mereka bikin logo untuk sebuah company-nya apa sih values-nya yang mau ditawarkan. Kalau makanan apa sih yang mau ditawarkan tuh, culinary experience kayak apa gitu. Jadi dari situ baru kita akan bisa menentukan the most suitable design approach, baik secara estetik maupun secara teknis. Dan nanti kalau dalam konteks untuk SME atau local startup, mungkin sebenarnya ini nanti poin teknikal inilah yang paling banyak harus kita perhatikan. Tapi nanti detailnya akan saya bahas di ini ya, di selanjutnya ya. Oke, ini yang poin kedua. Kemudian yang ketiga, itu tadi kita selain kenal clients, kita baca briefnya, kita juga harus belajar mengenal si target audience-nya lebih baik gitu. Jadi yaitu mulai sesimpel dari age group-nya. Biasanya kan mereka punya range nih. Ini akan dikomunikasikan ke siapa sih? Umur sekian sampai sekian. Gender, apakah untuk female dan male, atau apakah ada kecenderungan lebih, mungkin produknya lebih ke feminin atau apa, terus SES, social economic statusnya kemana, kemudian environment-nya itu maksudnya mereka biasanya tinggalnya di mana, apakah di kota besar atau di kota kecil, kemudian dengan latar belakang seperti itu, lifestyle-nya seperti apa sih? Karena pasti kan lifestyle yang di kota besar dan di kota kecil itu pasti akan berbeda. Jadi dengan lifestyle yang tertentu,
pasti mereka punya pola pikir yang tertentu dan behavior tertentu yang nanti akan bisa kita utilize untuk menjadi strategi desain gitu. Jadi tujuannya ini sebenarnya yaitu kita mengerti dulu nih, kita mau ngomong ke siapa sih, subjek utamanya siapa, supaya kita bisa determine how to speak-nya, language seperti apa, language visual seperti apa yang bisa kita pakai supaya bisa diterima sebaik mungkin. Gitu. Jadi itu si simple tree itu tadi. Ini kalau di summarize kurang lebih inilah intinya. Mengerti si kliennya siapa, mengerti proyeknya apa, mengerti nanti akan berbicara dengan siapa, dan nanti ketiga elements ini pasti akan terus berputar saling, kita harus bolak-balik terus selama proses berpikir kita dalam mengerjakan proyek, karena semuanya harus align terus kan ya, supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan design solution yang paling sesuai. Jadi kalau mau di-summarize lebih jauh lagi sebenarnya ini sih intinya, mengerti klien itu karena itu mereka adalah who we are speaking for. Kita berbicara untuk si klien. Mereka yang menciptakan, mereka yang create, itu siapa. Kemudian mengerti project-nya itu ya, obviously kita harus tahu what we are speaking for, what we are speaking about, gitu kan. Jadi kayak kita mau bicara apapun, kita harus at least paham sedikit dulu dong, apa sih yang mau kita bicarakan. Sama seperti waktu kita mau mendesain juga, kita harus ngerti dulu ini apa sih, bidangnya apa sih, kalau makanan dibuatnya pakai apa sih gitu. Jadi itulah yang kita analisa dalam proses belajar kita. Kemudian yang terakhir itu mengerti si target audience, karena mereka itu who we are speaking to, yaitu tadi yang apa sempat di-mention, supaya kita bisa menentukan how to speak. Jadi bahasa visual seperti apa yang paling sesuai, supaya tetap relevan sama si klien, supaya bisa represent si project-nya dengan akurat, dan kemudian bisa dicerna oleh si target audience sebaik mungkin. Gitu. Jadi ini kurang lebih sebenarnya cara kami mensimplify metode kerja dalam sebuah project design gitu. Kemudian nah itu dalam konteks untuk SME atau local startup business, mungkin akan ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan metode kerja yang sama? Apakah ada perbedaan pada saat kita bekerja dengan SMEs dan kita bekerja dengan large companies, clients besar gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya yaitu, emangnya business scale client itu make a difference nggak sih dalam proses kerja seorang graphic designer gitu ya? Kalau dari kami jawabannya no and yes sebenarnya. Jadi no-nya di mana? Obviously di dalam konteks work ethics dan metode kerja, kami selalu menerapkan prinsipal yang sama. Jadi maksudnya yaitu, mungkin ini juga salah satu jawaban dari bagaimana seorang desainer grafis bisa membantu SME, yaitu dengan tidak mendiskriminate kapasitas si klien, karena buat kita in the end ini project kita gitu. Jadi kita akan menerapkan etika kerja yang sama, kita akan menggunakan metode kerja yang sama, kita invest waktu yang sama sesuai seperti kalau kita lagi kerja dengan klien yang lebih besar gitu. Karena yaitu in the end, apalagi kalau buat kita mungkin akan sedikit tacky, tapi desain itu it's not just a business for us, it's a life calling. We really love what we do here. Jadi setiap project kita tuh kayak our babies gitu loh, yang nanti kan jadi legacy kita di dunia gitu. Jadi nggak mau deh, mau projectnya seremeh apapun, kita tidak akan meremehkan si project itu, karena bagaimanapun itu akan menjadi legacy kita, hasil karya kita yang akan stay di dunia. Nggak peduli berapa banyak orang yang ngeliat, nggak peduli seberapa famous si brand yang kita kerjakan, in the end secara prinsipal itu legacy kita gitu sebagai graphic designer gitu ya. Itu yang tetap sama buat kita. Tapi pasti tentu akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang harus kita adjust pada saat kita bekerja untuk SME atau local business startup gitu ya. Itu, dan kebanyakan sih perbedaannya sebenarnya di elemen teknis. Jadi kenapa elemen teknis, yaitu tadi karena kalau kita bicara SME,
mereka pasti kan punya less capability in production, in distribution. Mereka punya kapital yang pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan large businesses gitu ya. Jadi disitulah challenge-nya kita gitu. Gimana dengan limitation yang mungkin lebih besar, kita tetap harus bisa menemukan solution design yang paling efektif dan efisien, yang benar-benar attainable gitu. Jadi nggak cuman mencari ide secanggih dan sekeren mungkin, tapi kita harus memastikan bahwa ide yang brilian itu memang benar-benar bisa attainable dengan resources yang dimiliki oleh si SME ini gitu. Jadi bukan cuma masalah cari visual keren gitu ya, tapi yang penting apakah ini berhasil atau tidak sesuai dengan konteks kondisi si klien yang sedang kita kerjasama itu gitu. Jadi itu tadi sebenarnya dua poin perbedaannya itu tadi sih, efficiency sama effectivity. Walaupun di antara projects yang berbeda pasti poin-poin challenges-nya akan berbeda juga. Ini kami compile beberapa common challenges yang biasanya kita harus lebih perhatikan waktu kita bekerja untuk SME. Salah satunya yaitu tadi karena mereka punya production capacity yang lebih terbatas, mereka pastikan budgetnya lebih kecil, jadi kita harus cari solusi untuk mengatasi itu. Dan solusi ini akan jauh lebih baik kalau bisa kita tentukan sejak awal proses desain ketimbang di akhir atau di tengah-tengah nanti baru kita adjust gitu. Contohnya misalnya kalau mereka mau bikin buku atau bikin packaging, kita coba cariin material kertas atau plastik misalnya yang kita tahu harganya ini masih affordable nih, masih oke, tapi ya kualitasnya juga nggak yang horrible, ini masih bisa dipresentasikan dengan baik, masih bisa menghasilkan kualitas cetak yang baik. Jadi kita yang akan membantu mereka memilihkan material tersebut gitu. Kemudian selain material, mungkin contoh lainnya yang gampang, kalau untuk printing color, kita use less color, karena pasti kan kalau printing satu color akan jauh lebih murah dong ketimbang kalau kita print 4 color CMYK atau dengan macam-macam finishing, itu pasti kan akan cost-nya lebih besar. Jadi kita akan cari option-option production yang lebih efisien gitu. Kalau dalam konteks packaging design, salah satunya sih itu misalnya sesimpel bikin label untuk botol gitu. Misalnya ada botol minuman, kita diminta buat labelnya. Kan kalau kita mau eksperimen visual kan pasti kebayang, kenapa sih label botol harus kotak atau harus rata gitu? Kan kita bisa aja main eksperimen, misalnya ada shape bulatnya di atas, terus ada potongan kotaknya, nanti kita bisa main printingnya, ada sebagian teksnya yang di botolnya langsung di sablon. Nah, ide-ide liar itu mungkin harus kita tone down dulu pada saat kita bekerja dengan SME, karena yaitu tadi kita harus cari solusi yang sesimpel mungkin. Nggak usah ngomong budget printing. Kadang mungkin untuk nempel labelnya aja mereka harus nempel sendiri di rumah gitu kan. Nah, disitulah kita harus memikirkan dari awal yang paling efektif dan efisien apa nih. Ya udah, buat potongan labelnya kita pilihin yang sesimpel mungkin supaya bisa pakai pisau pon yang murah di printer. Kemudian bentuknya juga nggak terlalu aneh-aneh, jadi nanti mereka nempelnya juga nggak kerepotan, karena mereka kerjanya kan manual sendiri. Jadi kita pertimbangkan sisi-sisi yang praktikal seperti itu gitu. Kemudian salah satu contoh juga, misalnya kita mau desainin packaging yang harus ada image-nya, misalnya image makanan gitu. Kalau sama klien besar kan kita seringkali kita bisa propose, kita cari dulu nih mock-up image, kita compose image seperti apa sih seideal mungkin yang kita mau dari internet, untuk kemudian kita akan photoshoot gitu kan, dengan styling, dengan material sebaik mungkin. Kalau untuk SME, dari kebanyakan experience kita, mereka pasti sih tidak akan ada budget untuk photoshoot yang terlalu bombastis. Bahkan untuk image bank pun, untuk beli image bank pun pasti kita harus pilihin yang lebih cost friendly, kayak misalnya dari Shutterstock atau iStock gitu ya. Kita nggak bisa arahin mereka ke yang terlalu fancy kayak Getty Image dan sebagainya gitu. Malah lebih bagus kalau kita bisa provide, kita cariin misalnya tadi untuk packaging makanan, kita cariin memang dari awal foto makanannya yang memang udah free, yang udah free untuk commercial use, dan sekarang sebenarnya udah lumayan makin banyak ya.
sources free images seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yaitu untuk solusi keterbatasan mereka dalam kapasitas produksi itu kita bantu dengan mencari apa nih option-option apa sih yang paling efisien yang sejak awal bisa kita offer ke mereka. Karena kadang kalau kita baru ganti pikiran di tengah proses itu kadang desainnya jadi nggak maksimal justru. Jadi contohnya mungkin yang gampang ini deh kayak gambar gitu ya. Misalnya kita bikin layout packaging, ada foto makanan dan ada teks dan sebagainya gitu. Kalau waktu awal kan kita waktu propose initial design kita kan pasti akan explore sekeren mungkin, sebagus mungkin dengan contoh gambar sekeren mungkin gitu kan. Sehingga ketika bertemu dengan layout, dengan typography-nya, dengan pilihan warna dan semua elemen desainnya tuh jadi wah banget, bisa dapet nih konsep kita apa gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah kita baru menyadari, wah nggak ada budget nih untuk mencapai image seperti itu. Pada akhirnya kita harus ganti dengan apa yang ada. Nah, itu kan akan menambah challenge lagi dari konsep visual yang udah jadi, yang udah matang, kita harus obrak-abrik, kita harus pecah lagi dan kita adjust lagi sesuai dengan image yang tersedia yang mungkin tidak seideal yang kita bayangkan sebelumnya. Kalau kita bisa antisipasi ini dari awal, kita udah bisa tentuin, oke, available images-nya, available asetnya seperti ini nih. Gimana cara kita maximize dengan aset yang sudah ada dari awal, supaya konsep visualnya sudah lebih matang, jadi nggak perlu diobrak-abrik di tengah lagi. Jadi waktu kita datang ke CSME ini, kita udah kasih, oke, ini possible outcome yang bisa kita capai dengan resources yang tersedia gitu. Jadi ini salah satu contoh yang pertama untuk production limitation. Kemudian selain itu contoh lainnya juga yaitu distribution. Mereka kan pasti nggak punya kapasitas distribusi produk sebesar company-company besar yang mungkin bisa menjual barangnya ke berbagai pulau di Indonesia gitu ya. Mungkin mereka cuma bisa dari teman ke teman, bisa pakai Gojek atau apa. Nah, itu kita juga bisa bantu untuk menyarankan format packaging design yang lebih mudah untuk dikemas, untuk disimpan. Jadi contohnya misalnya mereka mau jualan cookies gitu. Kita pilihin, kita decide, yang lebih efisien untuk penyimpanan, karena mereka kan storage space-nya juga pasti lebih kecil. Bentuknya seperti apa nih? Misalnya cookiesnya dijual dalam ukuran 150 gram. Apakah bentuknya bulat atau bentuknya kotak? Kita yang memikirkan supaya lebih hemat tempat dalam penyimpanan, kayak apa sih bentuknya yang lebih oke nih? Terus bahannya, materialnya seperti apa sih yang masih efisien secara cost, tapi dia juga cukup tahan lama untuk disimpan dalam, let's say misalnya 6 bulan batas makanannya gitu. Jadi itu salah satu contoh untuk menangani challenge di distribution. Kemudian kalau challenge untuk audience classification. Audience classification tuh maksudnya gini, kalau companies besar kan mereka punya capacity untuk bikin produk sebanyak mungkin yang bisa dipecah-pecah. Ini untuk umur sekian, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, ini untuk mereka yang lebih lifestyle-nya lebih hippie, yang ini yang lebih urban gitu kan. Jadi mereka punya capability untuk create products yang lebih aneh-aneh, yang lebih spesifik gitu kan. Otomatis pada saat kita membuat desain untuk mereka, kita juga akan lebih spesifik. Mereka ngomongnya ke siapa? Karena target audiensnya cenderung lebih sempit. Jadi kita juga waktu mikirin desain visual, mungkin kita akan bisa lebih liar eksplorasinya karena itu kita lebih fokus ke satu jenis target audience ketimbang banyak. Sementara kalau untuk SME, yaitu apalagi kalau yang baru startup, pasti mereka nggak punya kapasitas untuk memecah itu gitu. Pasti, saya baru bisa bikin produk satu macam. Mau dijualnya ke siapa? Ya ke sebanyak orang mungkin. Yang penting laku dulu semuanya mau beli gitu kan. Tapi dengan semakin luasnya target audience ini kan berarti desainnya jadi semakin challenge-nya adalah kita mau gimana nih arahannya gitu. Karena sebenarnya dengan
pengerucutan target audience, kita akan lebih mudah kan milih style design seperti apa sih yang bisa kita pakai. Sementara kalau untuk target audience yang terlalu general, yaitu tadi kita harus cariin apa sih visualnya yang masih bisa universal lah, masih bisa universal, tapi in a way juga bisa cukup personal, cukup otentik untuk mewakili si kreator, si SME ini, tentang identitasnya mereka, apa values yang mereka tawarkan di produknya gitu. Ini salah satu challenge mengenai target audience classification. Jadi untuk lebih jelasnya ini saya mau share study case desain yang pernah kita buat ini untuk brand yang namanya Mbok Lincah. Jadi Mbok Lincah ini adalah home industry, dia base-nya di Bali. Dia itu small scale enterprise, jadi ada satu ownernya yang menjadi chef utamanya juga, yang dibantu oleh beberapa orang. Kemudian proyeknya ini adalah dia ini sangat lihai, sangat jago bikin sambal. Emang kebetulan saya kenal orangnya, emang paling jago deh bikin sambal tuh pasti enak. Jadi sekarang dia mau coba dibuatlah hobinya ini menjadi sebuah bisnis gitu. Jadi dia akan membuat homemade sambal bawang yang tersedia dalam 2 pilihan level kepedasan gitu. Jadi ada 2 macam level pedas. Nanti produknya ini akan dijualnya di dalam jar. Nanti yang perlu kita buatkan adalah logo dan desain label untuk si jarnya itu tadi. Kemudian yaitu karena dia independent creator, pasti untuk production akan digital printing dan akan dikerjakan secara manual sendiri, mandiri gitu ya. Dan target audience-nya juga pasti lebih luas. Yang lebih sempit ya udah pasti yang doyan pedas aja. Tapi Indonesia kan banyak sekali, hampir semua orang Indonesia sangat suka rasa pedas gitu ya. Jadi target audience-nya cukup luas. SIS-nya juga saya lihat di sini bisa diluasin at least sampai C lah. Mungkin kalau untuk ke kelas D belum sampai mau belanja sambal dari jauh-jauh gitu, pasti lebih milih bikin sendiri. Kalau sampai C masih oke lah gitu. Dan kemudian untuk penjualannya mereka menargetkan tidak hanya untuk dijual secara domestik, tapi juga mungkin bisa jadi diarahkan sebagai oleh-oleh untuk turis internasional gitu. Karena kan ini resepnya resep tradisional Indonesia, rasanya otentik Indonesian gitu. Jadi ini punya potensi untuk dijadikan semacam valuable goodies yang bisa jadi atraktif untuk international tourist gitu. Jadi ini nih untuk si klien ini berikut ini penerapan si simple 3 tadi itu. Kliennya siapa, projectnya apa, target audience-nya kemana gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah melist down 3 poin ini, baru kita analisa lagi satu persatu. Kita mulai dari kliennya dulu nih. Oke, kliennya kan home industry, dia independent creator, dia small enterprise. Jadi kalau dianalisa nih, biasanya gini kita kerucutin dari poin-poin facts tentang kliennya, kita kerucutin keyword-nya apa sih? Karena keyword seperti ini nanti akan sangat membantu kita untuk menemukan arahan desain, style desain yang cocok untuk si kliennya gitu. Jadi kalau dari sini keywords-nya itu yaitu independent, ini personal, ini sangat humble dan warm karena homemade gitu ya, dan ini authentic karena memang beneran kreasi dari satu orang gitu. Jadi ini sangat personal project sekali gitu. Oke, dari sisi klien kita sudah compile keywords-nya. Kemudian kita continue next ke the project, yaitu tadi dari facts tentang si projects-nya, tentang brief-nya kita analisa lagi nih, essence-nya apa sih? Oke, ini kan produknya homemade, resep homemade. Berarti keywords-nya yaitu bisa sama dengan yang tadi. Karena homemade recipe, ini personal, ini humble, ini authentic. Karena bikinan sendiri, bukan minta ke orang gitu kan. Udah dapet nih keywords-nya. Kemudian apalagi yang perlu dianalisa? Namanya Mbok Lincah gitu. Kalian mungkin pasti tahu kan lincah, kan ceria gitu kan, passionate gitu. Jadi memang ini representasi dari karakter penciptanya juga yang orangnya sangat passionate, dia tuh sangat cheerful, sangat vibrant,
dan energetic gitu. Jadi itu juga akan kita masukkan sebagai keywords untuk desain yang kita buat. Jadi passionate, cheerful, energetic, harus optimistic, harus fun gitu. Kita bisa lebih playful, arahan desainnya juga gitu ya. Kemudian setelah itu, nah produknya apa sih? Produknya sambal bawang Indonesia. Udah pasti. Kalau sambal Indonesia udah pasti pedas. Karena ini tradisional berarti authentic. Dan karena ini sambal homemade, dia bikin dari ingredients yang natural, ya kita juga masukin ini productionnya natural loh, nggak, karena dia memang nggak pakai bahan pengawet dan sebagainya gitu ya. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk arahan desain. Kemudian yang terakhir, dari segi teknis juga kita analisa lagi, karena yaitu tadi nanti diproduksinya kan akan independen dan manual. Nanti kita pasti kemungkinan besar akan melakukan digital printing, bukan offset printing. Nanti ditempelnya juga pasti akan sendiri gitu kan. Berarti kita harus menentukan bentuk labelnya, yaitu tadi nggak bisa yang aneh-aneh banget cuttingnya, karena kalau kita pakai bentuk yang aneh pasti kan akan lebih mahal. Dia harus bikin pisopon yang lebih bentuknya unik-unik, itu extra cost. Belum nanti kalau semakin rumit bentuknya, proses penempelan di jarnya pasti akan lebih susah. Itu akan menghambat juga. Kemudian juga karena ini ukurannya kecil, kalau misalnya bentuknya lebih aneh-aneh, kita punya space-nya lebih terbatas lagi untuk bisa memasukkan sekian banyak informasi tentang produk di dalam ukuran yang tersedia. Jadi ini juga hal-hal yang khususnya especially dalam project packaging design perlu kita perhatikan itu. Karena memang sering kali salah satu challenge terbesar di packaging design yaitu ukurannya kecil, space-nya cuma segitu, tapi informasi yang harus masuk tuh banyak banget. Nah, ini gimana cara ngatasinnya? Itu juga salah satu faktor yang sangat penting gitu ya untuk dianalisa. Oke, ini dari yang poin projects-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk target audience, yaitu tadi. Karena dia arahannya pasti lebih umum, SIS-nya lebih besar, ABC, yang dikejar kan pasti kalau jualan sambal pasti yang dikejar orang yang doyan pedes gitu kan. Ya udah, berarti dengan jelas dari segi visual harus clearly show ini tuh sesuatu yang spicy loh. Ini visualnya visualin something spicy gitu kan. Itu sesimpel itu aja. Kemudian kalau untuk range audience yang sangat luas, yaitu tadi sama kita mungkin nggak bisa terlalu yang niche banget arahan desainnya gitu. Kemudian kalau ngomongin dari segi SIS, yaitu tadi karena kita kan pengen dapet dari A sampai B sampai C. Jadi desainnya nggak bisa terlalu fancy-fancy yang kelihatan mahal sampai intimidating untuk kelas C. Tapi kita juga harus jaga secara estetik masih cukup masuk lah ke preference visualnya kelas A. Jadi itu tuh tarik-menariknya nih prosesnya. Kalau dalam konteks target audience gitu. Nah, kemudian yang terakhir juga tadi, karena ini kan mau dijualnya sebagai produk yang tidak hanya untuk pecinta pedas di Indonesia, tapi juga sebagai souvenir untuk turis internasional. Berarti mungkin kita bisa coba arahan desainnya ada sedikit sentuhan tradisional Indonesianya gitu, misalnya atau mungkin lebih natural, lebih warm. Nanti itu akan menjadi salah satu option yang bisa kita coba dalam proses ini eksplorasi desain visualnya gitu. Nah, ini setelah sudah selesai nih si simple tree ini kan tadi si kliennya kita analisa, si project briefnya kita analisa sampai hal teknisnya, target audience-nya juga kita analisa, baru kita setelah udah ketemu nih keywords-nya sama poin-poinnya yang perlu diperhatiin apa, baru kita berangkat ke development visual gitu. Jadi conclusion-nya itu tadi untuk development visual yang udah pasti yang dari based on kesimpulan yang tadi, logonya harus bisa represent karakteristik nama brandnya. Karena nama brandnya ada sifat lincah, yaitu tadi logonya juga harus bisa menggambarkan karakter yang seperti itu, yang ceria, yang energetik gitu, yang optimistik, yang playful. Itu akan menjadi arahan untuk logonya. Kita udah determine itu. Kemudian untuk label desainnya,
Berarti yang udah pasti yaitu karena ini produknya sambal, orang langsung harus kenal ya. Oh, ini yang dijual tuh sesuatu yang spicy. Kita harus tahu ini spicy, ini punya impression yang natural karena memang homemade dari bahan-bahan alam. Ini natural, ini otentik. Jadi desainnya nggak bisa yang mungkin terlalu eksklusif, high end dan sebagainya gitu, karena kita pengen approach-nya bukan ke situ, kita pengen approach-nya ini lebih personal, lebih humble. Jadi nanti dari pemilihan tipografi, pemilihan warna itu akan mengikuti arahan ini gitu ya. Kemudian dari specification itu tadi apa bentuknya, kita cari yang seefisien mungkin supaya diproduksinya mudah, dipasangnya mudah, dan apa akan menjadi sesuatu yang sustainable untuk jangka panjang pengerjaannya itu sama si SMI-nya gitu. Kemudian desainnya juga yaitu karena tadi ukurannya kan kecil, terus kita akan dicetaknya dengan digital. Berarti mungkin masalah akurasi warna, ketajaman dot points dan sebagainya mungkin kita nggak akan bisa uh, kendalikan sebesar kalau kita melakukan offset printing. Berarti apa yang harus diperhatiin dari sini yaitu dari pemilihan warna. Dengan jenis printing yang terbatas, kita harus pikirin pilihan warnanya harus cukup kontras. Warna-warna yang kita pakai walaupun nggak harus hitam putih gitu ya, nggak sekeras itu, tapi kita nggak bisa pakai warna yang terlalu tipis kontrasnya, karena nanti waktu dicetak akan susah sekali. Nanti kalau pudar nggak kelihatan, kalau teks terlalu pudar nggak akan kebaca, lama-lama pudar, itu udah harus kita pikirin dari awal. Jadi waktu kita nanti memilih tone-tone warna itu sudah dipertimbangkan gitu. Kemudian ya itu tadi, kalau misalnya mau pakai foto atau ilustrasi, kita harus pastikan bahwa ini sudah free, sudah available, dipakai, dan diperbolehkan untuk dipakai secara komersial. Kalau mau ilustrasi ya either kita punya stok ilustrasi gratis atau kita bikin sendiri. Kalau mau pakai foto, either kita cari source foto yang gratis atau kita bisa foto sendiri gitu. Jadi yang penting sudah siap pakai untuk image-nya gitu. Setelah dari conclusion ini, baru kita mulai ke komputer. Kita langsung mulai bikin, oke, apa nih arahan-arahan desain yang bisa kita coba gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu kita coba approach dari 3 option. Kita mulai develop dari logonya dulu yang pasti gitu ya. Kita explore-nya yaitu tadi, karena kita tahu untuk aplikasinya nanti pasti akan lebih banyak kan di ukuran label kecil. Berarti secara logo mungkin kita akan pilihin arahannya yang typographic base aja, ketimbang logo dengan logogram yang pasti akan memakan space lebih besar. Belum lagi nanti kalau logogramnya banyak detail, apakah akan cukup terlihat gitu ya. Nah, itu kita udah determine, oke, dengan space yang terbatas, kita akan approach ini dari arahan yang typographic. Tapi kan typographic bukan berarti typographic aja. Kita bisa explore banyak banget hanya dengan menggunakan tipografi gitu. Contohnya ya ini kita coba yaitu tadi sebenarnya patokannya adalah mencari bentuk-bentuk huruf yang bisa menggambarkan karakter itu tadi, lincahnya, nggak bisa diem, ceria, fun gitu. Kita explore bentuk-bentuk huruf seperti apa yang bisa menggambarkan karakter itu. Ini option desain yang pertama. Kemudian untuk desain labelnya waktu itu kita coba seperti ini. Jadi karena sambalnya memang sambal bawang, jadi langsung kita cariin yang secara literal, orang ngelihat langsung langsung notice, oh ini sambal yang dari bawang, yang ada cabenya, udah langsung tahu gitu. Jadi kita buatkan sendiri ilustrasinya. Style desainnya juga kita coba yang sesimpel mungkin, warnanya backgroundnya ya udah tetap putih supaya bisa memberi kontras yang baik dengan warna-warna yang kita pakai di atasnya. Jadi ilustrasinya kan ada yang pakai abu-abu lebih terang sedikit, ada elemen kecil-kecilnya. Nah, supaya ini bisa terlihat dengan jelas kontrasnya, kita pilih background putih supaya nanti di production digital pun bisa tercapai hasil yang maksimal gitu. Itu dari segi teknisnya. Ini desain yang pertama. Kemudian waktu itu untuk desain kedua, kita masih sama approach-nya sebenarnya semua typographic base.
Cuma kita coba jenis huruf yang berbeda aja sama pilihan warnanya gitu ya. Tapi patokan karakteristiknya masih sama. Kemudian ini untuk option design label yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama kan lebih putih-putih aja pakai ilustrasi. Kalau yang ini kita coba gimana kalau pakai image. Kita pakai image sama kita kasih sentuhan Indonesia yang lebih kental. Jadi kita coba tambahkan elemen tekstur sama ada ukiran khas Bali gitu karena ini kan dijualnya sebagai sambal dari Bali. Jadi kita coba masukkan, kita infuse elemen tradisional di sini. Tapi masih tetap sama walaupun kita main ada overlapping dengan pattern, ada overlapping dengan tekstur, kita harus make sure kontrasnya tetap baik untuk tujuan yang sama tadi itu. Pada saat diproduksi digital akan bisa tercapai clarity yang cukup, yang sesuai kita inginkan. Gitu. Ini option yang kedua. Kemudian setelah itu ada yang terakhir ini juga masih sama. Yang ini cuma lebih simpel aja. Kita kebayangnya kayak signature gitu, apa tanda tangan yang punyanya gitu. Jadi arahan desainnya kalau yang ini sedikit lebih modern. Jadi kita main apa lebih playful lah. Kayak sebenarnya kan intinya kalau jualan sambal apa sih? Mau sambal bawang, mau sambal matah, mau sambal terasi. Intinya sambal kan cabe kan. Jadi kita highlight, kita emphasize si cabenya itu. Jadi kita carikan image cabe yang udah kepotong-potong, kemudian kita coba main-mainnya ya di situ lebih typographic base dan secara overall design sedikit lebih ditariknya lebih kontemporer ketimbang dua option lainnya gitu. Jadi biasanya juga gitu walaupun dalam sebuah project walaupun overall keywords-nya pasti sama karena briefnya kan sama, tapi kita usahakan at least kita mencoba at least 3 approach visual yang punya range sedikit pergeseran berbeda supaya kita bisa ngelihat sendiri kalau mau ngomong antara ini produk yang personal dan warm, tapi kita juga pengen modern, tapi kita juga pengen ada sedikit sentuhan tradisional, gimana sih kita ngebalance semua keywords yang kadang-kadang bahkan kontradiktif tuh kita gimana bisa bermain spektrumnya kemana nih gitu. Jadi dengan kita mencoba at least 3 arahan desain, kita sendiri akan bisa menemukan, oh kalaupun mau kontemporer kayaknya maksimal segini deh, nggak bisa terlalu segini gitu. Jadi itu akan membantu kita juga untuk menemukan yang paling cocok untuk si kliennya. Jadi kalau di compile ini visual 3 option tadi yang di depan, dari 3 arahan ini pada akhirnya yang dipilih adalah yang seperti ini. Jadi dari labelnya dipakai dari option design pertama, logonya dari yang option design kedua gitu. Jadi ya ini sama juga nih apa kalau mau di recap lagi soal technical yaitu kan warna-warna yang dipakai juga nggak bener-bener yang warna hitam blok di atas putih gitu ya. Ini kita masih bisa coba warna warm gray yang sedikit kalem supaya look-nya nggak terlalu keras gitu. Jadi masih ada hangat tapi masih elegan. Tapi kita harus make sure ya kayak gitu. Ini ukurannya kan kecil, cuma 4 kali 4,5 labelnya. Berarti ukuran hurufnya juga nggak bisa gede-gede banget kan. Nah itu tadi di sini nih teknis-teknis yang harus kita pikirin itu dengan apa kapasitas printing digital ukuran huruf sekian berarti ketebalannya harus berapa. Kalau ukuran hurufnya 6 poin mungkin kita nggak bisa pakai jenis yang light, kita harus pakai yang at least medium. Kalau nggak mau bold, medium. Kemudian ukuran huruf paling kecil berapa yang masih kebaca gitu. Kalau mau pakai lines, stroke-nya ketebalannya minimum berapa supaya masih bisa kelihatan jelas. Jadi nggak kayak salah printing, salah cetak. Kalau misalnya kita ngotot pengen pakai yang tipis banget biar cantik gitu, tapi nggak achievable di production, nanti malah jadi kayak salah cetak. Itu kan jadi nggak oke gitu kan. Nah itu apa yang kelihatannya mungkin membosankan tapi ini penting sekali dan kalau buat saya pribadi justru seru gitu apa waktu ada limitation terutama yaitu dengan konteks SME local startup karena mereka kan production capabilities-nya terbatas jadi yaitu
challenge-nya di situ nih, kita maximize, kita optimize-nya gimana nih visualnya dalam available ini potential available resources yang ada di kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu contoh penerapan metode kerja kita. Kalau mau disimpulkan, jadi sebenarnya ya kalau untuk SMI, apakah ada bedanya atau enggak? Secara prinsipal sama aja ya. Kita approach project untuk SMI, untuk local startup, untuk international company, metode kerja yang kita pakai pasti selalu sama. Cuman ya itu tadi mungkin level awareness terhadap detail teknisnya itu yang kita harus lebih antisipasi sejak dini, sejak awal kita mulai projects-nya. Karena kalau klien besar, mereka masih punya space untuk eksperimen di tengah kan. Contohnya itu tadi, kalau misalnya awalnya kita propose pakai image, awalnya mereka nggak mau photoshoot, tapi karena mereka punya kapasitasnya, kita masih bisa propose, coba deh photoshoot aja gitu. Nanti di tengah kalau nggak photoshoot kita combine sama beli image di mana gitu. Jadi kalau skala besar kan masih punya space untuk itu. Sementara kalau untuk SMI kita harus lebih aware lah, kita harus lebih meredam ego sebenarnya supaya nggak terlalu nge-push. Pokoknya kan pengennya yang aneh-aneh, sekeren mungkin. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah mencari visual sebaik mungkin tapi yang attainable supaya apapun hasil yang kita kasih ke mereka tuh sustainable jangka panjang, nggak cuma visual keren tapi terus repot ya bikinnya, nggak bisa ngeprintnya, ya udah deh cuma sekali terus nggak dipakai lagi, itu kan sayang gitu ya, karena peluang kita membantu SMI kan mungkin tidak sebanyak itu, jadi makanya kita harus lebih bijak aja dalam menentukan strategi desain untuk SMI gitu. Kalau contoh study case sudah satu itu aja. Selain itu mungkin ada beberapa juga yang saya mau share. Sebenarnya ini nggak small scale dan startup semua, cuman ada beberapa yang medium dan ada beberapa yang konteksnya memang kita pro bono untuk collaborations gitu ya. Beberapa dari Design Lab. Ini yang pertama, ini salah satu klien yang cukup sudah lama juga bekerja sama dengan kita. Ini Lontar Foundation. Jadi mereka itu yayasan yang memfokuskan mereka translate literatur klasik Indonesia ke bahasa Inggris supaya bisa didistribute secara internasional. Jadi kita banyak sekali handle desain cover bukunya sebenarnya. Jadi biasanya kita desainin cover buku. Ini salah satu contohnya. Ini juga masih untuk Yayasan Lontar. Ini sebenarnya salah satu klien kesayangan juga karena seru-seru nih bikin desain cover buku gitu tuh, kita bisa eksperimen visualnya cukup menyenangkan lah gitu. Kemudian ini pro bono projects juga, ini untuk sekolah minggu. Jadi waktu itu serunya yaitu karena saya juga dulu kan waktu kecil ikut sekolah minggu. Kalau saya dengar sekolah minggu tuh saya ingatnya ngantuk gitu kan, sore-sore suruh baca Alkitab gitu kan, ngantuk, bosen gitu kalau dengar sekolah minggu. Nah, ini kita cari solusi gimana caranya untuk mengganti persepsi itu. Enggak lah, kalau zaman sekarang udah bisa fun loh. Sekolah minggu tuh bisa dibawa jadi sesuatu yang playful, sesuatu yang energetic gitu ya. Makanya waktu itu brandingnya juga kita coba bikinnya yang sangat useful sekali. Kita pakai elemen-elemen geometris, terus ya itu tadi pemilihan warna-warnanya juga kita cari pakai warna-warna primer supaya dalam produksi itu akan lebih mudah. Karena ya salah satu nyentuh sedikit teknis lagi, warna-warna pastel tuh yang warna yang subtle, yang saturated, yang biru tapi nggak biru-biru amat, agak hijau, agak biru, agak abu-abu gitu ya. Warna-warna seperti itu tuh sangat tricky waktu kita mau achieve dalam printing. Jadi mungkin itu akan jadi pertimbangan besar juga waktu kita mendesain untuk limited production capabilities, yaitu kita cariin warna-warnanya jangan yang terlalu nyusahin lah untuk printingnya gitu. Ini salah satu contohnya. Ini untuk aplikasi di banner yang kita buatkan juga. Kemudian ini juga independent creator, brandnya dari Butala. Waktu itu kita buatin special edition untuk kemasan garam
edisi Natal. Jadi makanya waktu itu kita coba approach visualnya pakai elemen-elemen yang Christmas gitu. Kemudian ini kerjasama juga sama sekolah. Jadi ini tuh untuk pentas seni anak-anak, untuk anak-anak TK dan anak-anak SD. Jadi mereka setiap tahun bikin pentas seni. Biasanya temanya tuh diambil berdasarkan popular culture atau traditional culture yang sudah dikenal. Kalau waktu itu kebetulan memang inspirasinya dari cerita Lion King, kemudian kita interpretasikan baru gimana nih untuk matchingin sama si productionnya si sekolah ini gitu. Jadi kita buatin ilustrasi versi barunya dari Lion King, kemudian kita juga buatin cover buku untuk buku tahunannya, kemudian invitation untuk acaranya gitu. Ini juga sama dalam pengerjaannya, metodenya yang kita pakai masih sama. Nanti productionnya seperti apa, kita harus pilihkan yang bisa achievable dengan yang tersedia gitu. Kemudian kalau ini juga salah satu klien kita yang paling lama. Ini dia sebenarnya secara brand sudah senior sekali, tapi memang dari kapasitas production mereka sebenarnya masih di level medium. Karena itu tadi setiap kita collaborate, challenge-nya tuh selalu itu mereka tuh tidak punya capacity untuk pakai macam-macam jenis kertas. Jadi kalau kita mau bikin packaging ya udah jenisnya ini aja kertasnya ya, ketebalannya sekian. Kalau mau bikin tube, materialnya pasti ini aja karena mereka nggak bisa eksperimen terlalu macam-macam. Jadi disitulah kita harus mikirin lagi, oke, kayak ini contohnya nih yang ini produk men's grooming. Waktu itu kan masih baru lagi hot-hotnya nih laki-laki semua yang berjenggot dan berjambul itu kan sudah lagi trendy banget. Jadi produk-produk men's grooming seperti ini lagi back in trend gitu ya. Jadi yang paling menjual salah satunya yaitu mungkin dengan menggunakan image seperti ini. Tapi yaitu kita carikan image-nya juga yang tersedia dibeli dengan budget murah dari Shutterstock misalnya gitu kan. Kemudian kita cariin kalau pakai image yang tersedia kan kadang kalau pakai image model tuh tantangannya juga itu. Kalau mukanya terlalu jelas nanti akan jadi isu nggak ya? Oh, ya udah akalinnya ya gini. Karena kan sebenarnya yang dijual produknya adalah perawatan rambut sama jenggot. Gak apa-apa deh mukanya ditutupin dikit. Tapi kita bikin komposisi layoutnya sedemikian mungkin supaya masih kelihatan nice. Karena memang sengaja nih dari awal style visualnya seperti ini gitu. Jadi ini salah satu contohnya juga. Ini juga masih dari klien yang sama. Ini products untuk bicycle, perawatan bicycle care gitu. Ada beberapa macam. Mungkin yang pecinta sepeda lebih ngerti fungsinya buat apa masing-masing. Itu. Kemudian kalau ini brandnya mereka yang mungkin lebih banyak dikenal, Cololite. Jadi si Cololite ini shoe care. Mereka punya banyak sekali range shoe care khusus untuk leather business shoes, shoe care untuk suede, shoe care untuk casual sneakers gitu. Dan waktu itu mereka mau mengeluarkan shoe care yang khusus untuk sepatu olahraga. Jadi makanya karena kita pengen capture si essence spirit energetiknya olahraga, jadi kita approach visualnya juga yang lebih pakai warna-warnanya yang lebih kontras, kita pakai layoutnya juga yang bisa lebih sedikit main-main lah supaya bisa dapet nih feeling energetik sama dynamicnya gitu. Kemudian ini beberapa contoh logo yang kita buat juga untuk medium scale businesses juga. Gitu. Jadi dari saya sekian presentation-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih.